umat Islam, adalah para kiai, adalah para habaib, para santri yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, yang usir para penjajah. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama ya kita nggak syuting di sini, tidak buat video di sini disebabkan hampir 1 bulan kita pelayanan di Kalimantan Barat, di pedalaman-pedalaman, bahkan kita sudah punya rumah misi di sana yang mungkin nggak lama lagi bisa selesai ya. Saudara, tadi saya lihat sebuah video dan saya tergerak untuk menanggapinya ini karena video ini menurut saya video rasis ya. Dan juga video yang ucapannya mengada-ngada ya. Yang nggak paham dengan keyakinan orang lain, tetapi dia sok percaya diri aja ini si Ustadz ini, asal omong ya. Dia bilang kalau pejuang-pejuang itu semuanya itu Allahu Akbar, dia bilang. Nggak ada yang bilang haleluya. Berarti pejuang-pejuang itu semuanya itu Islam. Dan semua orang-orang yang tidak tauhid atau tidak mau khilafah katanya, ya disingkirkan aja, diusir dari bumi Indonesia ini. Mungkin Anda nggak sabar ya. Mari kita lihat video yang sepenuhnya ya. Kita lihat nih. Adalah umat Islam, adalah para kiai, adalah para habaib, para santri yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, yang usir para penjajah. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh negara yang tadi sudah disampaikan para alim ulama kita. Sekarang siapapun yang memegang kekuasaan, hatta dia orang bego bisa memecat orang pintar. Betul? Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya lihat, sudah sama-sama dengar apa katanya ya. Jadi dia katakan pejuang-pejuang itu membebaskan Indonesia dari penjajahan itu karena Allahu Akbar, tapi yang dia jelaskan di sini bukan masalah arti Allahu Akbar. Yang dia jelaskan bahwa pejuang-pejuang itu semuanya adalah Islam begitu. Jadi tidak ada yang bilang haleluya kan? Nah, ini menurut saya kata-kata yang tidak baik ya. Ini kata-kata yang juga tidak dimengerti sama dia sendiri yang ngomong. Karena si Ustadz ini tidak tahu bahwa pejuang-pejuang itu juga banyak ya orang Kristen ya. Contohnya ya, DI Penjahitan aja ya, jenderal itu kan pejuang itu. Dan waktu 1965 ya, G30 PKI kan yang mati itu kan orang Kristen. Dan ada beberapa lain lagi orang Kristen. Jadi pejuang-pejuang itu banyak orang Kristen. Tapi orang Kristen itu memang tidak diajarkan kalau lagi perang itu ngomong haleluya kita bunuh. Terus udah dibunuh haleluya 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 haleluya. Enggak. Mungkin juga orang Hindu juga tidak diajarkan demikian. Bukan enggak banyak pejuang-pejuang yang beragama Hindu. Mungkin enggak diajarkan juga
ya, seperti Buddha juga. Saya yakin ya, pejuang-pejuang yang dulunya dari Tionghoa yang masuk ke Indonesia, yang bela Indonesia, mereka itu adalah orang-orang Buddha, tetapi mereka banyak membangun negeri ini, saya lihat. Nah, saya yakin juga mereka nggak Om Santi, Om, mungkin nggak begitu juga ya. Iya, saya kurang ngerti bahasanya ya. Jadi, saudara, ini si Ustadz ini asal bunyi aja ya. Saya minta Kapolri harus tangkap orang ini ya. Ya, harus tangkap orang ini, proses orang ini. Kenapa dia ceramah begitu ya kan? Dan bahkan dia bilang supaya dirikan negara khilafah, usir semua orang yang tidak tauhid. Maksudnya apa? Jadi harus diperiksa dulu, di BAP dulu, maksudnya apa? Jadi negara ini supaya aman gitu loh. Jangan diisi oleh orang-orang seperti ini, yang nggak jelas seperti ini ya. Jadi kita jangan takut sekarang menyuarakan suara kebenaran. Jadi Ustadz ini saya minta ditangkap Pak Polisi ya, proses secara hukum. Ya, kalau memang ada pelanggaran hukum ya diproses, kalau tidak ya dilepaskan. Tapi minimal dipanggil dulu, diperiksa dulu, di BAP dulu begitu. Nah, dia nggak paham ajaran Kristen itu seperti apa. Ya, dia nggak tahu itu. Ajaran Kristen itu tidak dibenarkan ya. Waktu membunuh itu menyebut nama Tuhan sembarangan itu tidak dibolehkan. Bukan berarti orang-orang Kristen itu nggak ada yang berdoa. Mungkin mereka sebelum berjuang ya, seperti gerakan Sisingamangaraja di Tapanuli kan banyak di sana orang-orang Kristen yang ikut serta juga. Nah, terus pejuang-pejuang kita juga, pejuang-pejuang 1945 itu banyak orang-orang Kristen, bahkan jenderal-jenderal banyak orang Kristen ya. Contohnya aja yang satu aja lah yang saya ingat, di Penjahitan ya, siapa itu ya, jenderal di Penjahitan yang ditembak itu waktu G30 SPKI. Jadi ini Ustadz, saya harap bertobat lah ini Ustadz ya. Kalau Ustadz ini mau bertobat, saya kirim ke rumah misi, inilah rumah misi kami. Nah, doakan biar rumah misi cepat selesai ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus pimpin, supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, dan kami juga menjaga negara Republik Indonesia ini supaya satu sama lain boleh saling menghargai, menghormati, tidak saling menghina dan mencaci. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pembangunan rumah misi ya, sudah sampai di sana ya, sebentar ya. Tadi kita pelayanan dulu, ini kita mau lihat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Saudara. Saudara, kita sekarang ada di Kalbar ya. Kita dapat berkat rumah. Jadi kita persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini, maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena